Motivasi. Dari konsep menjadi penerapan. A. Memotivasi dengan desain pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan. Menarik. Riset mengenai motivasi memfokuskan pada pendekatan yang mengaitkan konsep-konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Disusun. Riset dalam desain pekerjaan, job design, menyatakan bahwa cara yang mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi dapat meningkatkan model karakteristik pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah suatu model yang mengusulkan bahwa suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi terutama pekerjaan, keahlian yang bervariasi, identitas tugas, signifikasi tugas, kemandirian, dan umpan balik. 5 dimensi utama pekerjaan, keahlian yang bervariasi, keadaan yang mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi, identitas tugas. Keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan suatu penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasi hasil kerja. Signifikasi tugas. Keadaan di mana suatu pekerjaan memiliki dampak yang cukup besar pada kehidupan atau pekerjaan orang lain. Kemandirian. Keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan yang cukup besar dan keleluasan kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan dalam menetapkan prosedur yang akan digunakan untuk melaksanakannya. Umpan balik, keadaan di mana pelaksanaan aktivitas pekerjaan menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja seseorang. A. Rotasi pekerjaan. Jika para pekerja menderita akibat rutinisasi pekerjaan merek yang berlebihan, salah satu alternatif adalah rotasi pekerjaan, atau pergeseran pekerja secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama, juga dinamakan pelatihan selang. B. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan. Job enrichment, memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Desain pekerjaan relasional, sementara merancang ulang. Pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitik beratkan pada membuat pekerjaan menjadi bagaimana lebih prososial dalam memotivasi orang. Alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, atau bekerja jarak jauh. Flex time. Jam kerja yang fleksibel telah menjadi sangat terkenal. Menurut sebuah survei terkini mayoritas 53% organisasi sekarang memberikan beberapa bentuk dari jam kerja yang fleksibel. Pembagian kerja. Suatu pengaturan yang memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Bekerja jarak jauh. Bekerja dari rumah sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan kantor perusahaan. Konteks sosial dan fisik dari kerja. Model karakteristik pekerjaan memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja akan menjadi lebih termotivasi dan terpuaskan ketika tugas kerja intrinsiknya melibatkan dirinya. Namun, memiliki karakteristik tempat kerja yang sangat menarik di dunia tidak selalu mengarah pada kepuasan jika Anda merasa terisolasi dari para rekan kerja Anda. B. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja adalah suatu proses partisipatif yang menggunakan input para pekerja dan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pekerja kepada kesuksesan organisasi. Contoh-contoh program keterlibatan pekerja. A. Manajemen partisipatif. Umumnya pada seluruh program manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan. B. Partisipasi representatif. Hampir setiap negara di Eropa Barat mengaratkan kepada perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan partisipasi representatif. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam organisasi. Menempatkan tenaga kerja dalam suatu PAK yang sama dengan kepentingan manajemen para pemegang saham dengan memungkinkan para pekerja diwakilkan oleh sekelompok kecil pekerja yang berperan serta secara nyata. Manajemen partisipatif. Suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Partisipasi representatif.
Suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil persentatif pekerja. C. Menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja. 1. Apa yang digunakan untuk menggaji? Menciptakan suatu struktur gaji. Terdapat banyak cara untuk menggaji para pekerja. Pada awal proses dengan menetapkan gaji yang mensyaratkan keseimbangan keadilan internal nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, biasanya ditentukan melalui proses teknis yang dinamakan evaluasi pekerjaan, dan keadilan eksternal tingkat kompetitif secara eksternal atas sistem pembayaran gaji di tempat manapun di dalam industri yang sama, biasanya ditetapkan melalui survei gaji. 2. Bagaimana menggajinya? Memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. Suatu rencana pembayaran gaji yang mendasarkan pada porsi gaji pekerja pada beberapa individu dan atau ukuran kinerja organisasi. 3. Pembayaran gaji berdasarkan hasil kerja adalah suatu rencana pembayaran gaji yang mana para pekerja dibayar dalam jumlah yang tetap atas setiap unit produksi yang diselesaikan. 4. Pembayaran gaji berdasarkan prestasi adalah suatu rencana pembayaran gaji yang didasarkan pada peringkat penilaian kinerja. 5. Bonus adalah suatu rencana pembayaran gaji yang memberikan imbalan kepada para pekerja atas kinerja terkini dan bukannya riwayat kinerja. 6. Pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Suatu rencana pembayaran gaji yang menetapkan level gaji atas dasar berapa banyak keahlian yang para pekerja miliki atau berapa banyak pekerja yang dapat mereka di seputar profitabilitas perusahaan. 8. Pembagian keuntungan. Suatu rencana sekumpulan insentif yang didasarkan pada formula. 9. Rencana kepemilikan saham pekerja adalah suatu rencana manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan yang mana para pekerja memperoleh usaha seringkali di bawah harga pasar, sebagai bagian dari manfaat mereka. Kesimpulan, seperti yang telah kita lihat, mengenai apa yang memotivasi para individu pada akhirnya merupakan kunci bagi kinerja organisasi. Para pekerja yang perbedaannya dihargai, yang perasaannya dinilai, dan yang akan memiliki kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang disesuaikan dengan kekuatan dan kepentingan mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja pada level yang paling tinggi. Partisipasi pekerja juga dapat meningkatkan produktivitas pekerja, komitmen pada tujuan kerja, motivasi dan kekuatan kerja. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Disnaker Perinkop Kabupaten Kudus mencatat ada satu perusahaan yang mencicil pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerjanya. Sejauh ini perusahaan sanggup memberikan kepada pekerjanya. Ada yang mencicil tapi sudah ada solusinya, kata Kepala Disnaker Perinkop Kabupaten Kudus, Rini Kartika kepada wartawan di Kudus, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Rini mengatakan, perusahaan di Kudus yang mencicil pembayaran THR itu bergerak di bidang tekstil. Solusinya, perusahaan meminjam koperasi untuk memberikan THR kepada pekerja secara penuh, jelas Rini. Perusahaan yang mencicil ke koperasi, jadi THR pekerja diberikan utuh, imbu Rini. Berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja, Rini menambahkan, THR dibagikan kepada pekerja sebelum H7 Lebaran. Pihaknya juga memantau perusahaan-perusahaan di Kudus selama menjelang Lebaran. Rini menegaskan, ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR bagi pekerja. Kita memantau THR mulai kemarin. Memantau perusahaan yang berpotensi. Sanksinya administrasi, terang dia. Dia menambahkan Disnaker Perinkop Kudus juga membuka posko aduan THR mulai tanggal 7 April sampai 10 Mei 2023.